si Jill itu nggak mencerminkan sama sekali bahwa itu si Jill Valentine. Hi guys, and welcome back to Storylala, so stand my channel. Gue mendapatkan sebuah informasi, katanya film Resident Evil yang berjudul Welcome to Raccoon City itu dicap sebagai the movie very ugly. Film ini benar-benar jelek. Oh my god! Ya bisa dibilang itu film yang sangat jelek di akhir tahun. Baiklah, gue pun tertarik untuk ngebahas dan nge-review film dari Resident Evil Welcome to Raccoon City and gameplay remake Resident Evil 2 yang diperankan oleh Leon S. Kennedy and Claire Redfield. Okay, check it out. I try to give you something more scary. Do you see what I see? Diawali cerita dengan kehadirannya supir truk yang mengendarai mobil membawa tangki minyak. Di perjalanan tampak lurus tanpa suatu alangan apapun, ketika tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyeberang begitu saja. Boom! Perempuan itu pun tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh supir truk itu. Super truk pun kaget dengan apa yang terjadi di hadapannya. Dia pun turun dari mobil dan melihat bahwa dia telah menabrak seseorang hingga tewas. Ketika super truk berbalik badan, perempuan itu pun berdiri tetapi tidak sempurna, seperti mayat hidup. Sopir itu pun digigit oleh perempuan itu. Terlihat Leon S. Kennedy yang mengendarai mobil, dia hendak mengisi bahan bakar mobilnya. Tetapi dia curiga di sebuah minimarket ada insiden dan dia harus menyelidiki. Karena itu adalah awal dari pekerjaannya sebagai polisi. Ya, dia mencari... Ya bisa dibilang itu adalah tugas pertamanya untuk menginvestigasi apa yang terjadi di minimarket sekitaran pom bensin. Dia pun masuk ke MM itu, dia pun melihat bahwa petugas MM sudah digigit dengan manusia. Hah? Manusia? Makan manusia? What is this? Oke, ternyata manusia itu adalah zombie. Manusia itu sudah meninggal tetapi dia hidup lagi. Tetapi apalah daya ya, si petugas minimarket pun tidak terselamatkan. Nah, disitulah awal mula Leon melawan mayat hidup yang bernama zombie. Terlihat Claire sedang mengendarai motornya menuju pom bensin juga. Ketika Claire sampai nih di depan pintu MM, dia melihat seorang laki-laki yang mengacungkan sebuah pistol ke mukanya. Claire pun bilang, "Don't shoot, jangan tembak aku." Nah, si Leon pun bilang, "Not you, but her." Dia bilang, "Bukan kamu, tapi dia. Dia yang ada di belakang kamu." Iya, siapa lagi? Si zombie. Der, kepala zombie pun ditembak, zombie pun tewas. Claire pun menanya kepada Leon, "What happened? Apa yang terjadi di sini?" Ternyata si kumpulan zombie pun mendengar berisiknya tembakan yang dilakukan oleh si Leon. Zombie pun bubar mengejar mereka berdua untuk menggigit gitu kan. Si Leon dan si Claire pun bergegas memasuki mobil dan mereka pun selamat. Larilah mereka gitu kan. Tiba di Raccoon City, mereka melihat bahwa semua sudah menjadi zombie. Ada beberapa yang belum menjadi zombie tetapi tidak terselamatkan. Mereka pun dikeroyok sama si manusia yang sudah menjadi zombie.
Nah, ketika sampai di Raccoon City, ternyata mobilnya dikeroyok dengan puluhan zombie. Ketika si Clear melihat ke belakang, ternyata ada sebuah mobil truk tangki minyak yang melaju cepat tanpa mengerem. Ternyata itu tadi adalah sopir yang digigit oleh perempuan yang ditabraknya. Ternyata perempuan itu adalah zombie. Ternyata sopir itu udah digigit nih di leher. Jadi dia menahan kesakitan sambil nyetir gitu kan. Nah, si supir truk pun tidak tahan dengan rasa sakitnya, dia pun pingsan sambil mengendarai mobil truk. Mobil truk itu pun jetus langsung menabrak belakangnya mobil si Leon yang dikendarai oleh Leon bersama si Clear. Mobil Leon pun terpental. Clear dan Leon itu terpisah mereka gitu kan. Nah, mobilnya pun jedur, meledak gitu kan. Jadi si Leon bilang, Clear, are you okay? I'm okay, Leon. Where are you? Kamu di mana? Gitu kan. Ternyata mereka terpisah. Jadi mereka pun mencarilah jalan keluar. Leon ke sana, si Clear ke sini. Nah, di situ sudahlah mereka mencari jalan keluar masing-masing dan berperang dengan zombie-zombie yang ada di Raccoon City. Singkat cerita dari gameplay Resident Evil kedua ini, si Clear sama si Leon itu misinya menyelamatkan si Sherry. Nah, Sherry ini adalah salah satu anak yang terinfeksi juga G-Virus. T-Virus or G-Virus ya, G-Virus kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau gue salah nanti gue cari dan gue tempel di sini apa yang benarnya gitu kan. Ternyata mama dan papanya Sherry ini adalah ilmuwan yang bekerja di Umbrella Corporation. Nah, orang tuanya itulah yang menciptakan si G-Virus. Ya bisa dibilang untuk penawar supaya menghambat infeksinya virus zombie di tubuh manusia. Nah, ternyata si bapaknya Sherry ini menjadi sebuah monster yang amat kuat dan menyeramkan. Sedangkan ibunya tuh awalnya tuh nggak mau kan, forget the virus katanya tuh. Waktu itu tuh dia ketemu sama si Ada Wong gitu kan. Tapi sayangnya si Ada Wong itu nggak meninggal sih. Ada Wong sudah nggak ada lagi pas di akhir cerita di gameplay Resident Evil kedua. Di sana yang bisa dibilang cuman selamat itu Leon, Clear sama si Sherry, anak dari dokter yang bekerja di Umbrella Corporation gitu. Perjalanan cerita gameplay Resident Evil kedua gitu kan. Lanjut lagi, kita fokusnya ke cerita Leon, Clear sama si Sherry ya. Kalau ada Wong jangan kita masukkan dulu gitu, karena ini buat menyambung cerita dari filmnya, film Resident Evil Raccoon City. Oke, kita bahas film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Check it out. Diawali dengan kisah seorang anak yang berada di panti asuhan Umbrella. Oke. Nah, di sini diceritakan ada dua orang anak kecil yang sangat menonjol di awal film. Ternyata dua anak kecil itu adalah Chris sama si Clear. Ternyata Umbrella ini kalau dipikir-pikir lengkap ya. Panti asuhan ada, rumah sakit ada, terus tuh apa lagi ya? Pokoknya banyak deh yang diciptakan Umbrella ini. Dia tuh memanipulasi manusia-manusia dengan ciptaan mereka gitu kan. Terus juga mereka tuh memberikan kebahagiaan sama manusia yang ada di Raccoon City. Tapi kalau udah bosan mereka jadiin tuh zombie. Terus tuh dibom nuklirnya. Emang dasar si Umbrella ini nggak tahu apa tujuannya gitu kan. Nah, tujuannya yang gue tahu sih, gue nonton dari film Resident Evil 1
sampai Resident Evil Final Chapter bahwa Umbrella Corporation itu adalah dia menciptakan sebuah, pokoknya dia tuh berfokus kepada kayak bidang teknologi kesehatan ya, begitulah gitu kan. Nah, tetapi dia juga yang menyebarkan sebuah virus yang mematikan gitu. Ternyata si Claire ini dia tuh kayak orang-orang yang memiliki penglihatan indera keenam gitu kan, karena dia tuh bermain dengan makhluk-makhluk halus yang ada di panti asuhan itu. Sebenarnya sih itu bukan hantu ya, tapi itu manusia yang hidup lagi tapi menjadi zombie gitu kan. Ternyata itu adalah mainan dari Umbrella Corporation. Dia menciptakan monster tapi itu gagal gitu kan. Nah, jadi si Claire ini di dalam bayangannya itu, bukan bayangan sih, di dalam ceritanya bahwa Chris itu diadopsi dengan seseorang. Begitu juga Claire. Tetapi Claire sama si Chris ini menolak karena dia nggak mau pisah gitu dengan kakaknya maupun dengan adiknya. Chris sama si Claire gitu kan. Tetapi dokter panti asuhan itu bilang bahwa everything is okay. Kalian nanti suatu saat bakalan ketemu. Terus tiba-tiba seingat gue, gue kan udah nonton filmnya nih. Seingat gue si Claire itu dibawa nih sama si dokter, nggak tahu mau dilakukan apalah gitu kan. Nah, sudah itu mereka pun tumbuh menjadi dewasa, singkat ceritanya. Terlihatlah bahwa si Claire bersama sopir truk, kayaknya si Claire ini numpang gitu kan untuk menuju Raccoon City, karena si Claire sama si Chris itu berbeda yang mengadopsi. Jadi si Claire itu mengunjungi kakaknya yang tinggal di Raccoon City dengan menumpangi mobil truk. Ternyata di perjalanan mobil truk itu menabrak seorang perempuan gitu. Apa ya, si sopirnya ini malah menyalahkan gitu kan. Aduh, bagaimana nih aku menabrak gara-gara kamu ini segala macam ini. Si Guguk, hewan peliharaannya si sopir ini itu menjilati darah perempuan yang tertabrak tadi. Terus si sopir ini langsung meninggalkan si Claire di jalanan itu. Claire pun melewati jalan pintas, yakni dia melewati hutan gitu kan. Karena menuju ke Raccoon City itu sudah tidak jauh lagi. Ternyata di perjalanan bahwa si Guguk, peliharaannya si sopir itu sudah terinfeksi virus zombie. Jadi digigitnya lah tuannya itu, jadilah tuannya zombie. Tapi sebelum itu tuannya tuh masih sadar dan terus mengendarai mobil tangki minyak itu. Sesampainya di Raccoon City, si Claire melihat keanehan-keanehan pun terlihat di kota Raccoon City, dimana orangnya itu cukup aneh ya, horor gitu. Di sebuah bar ketemulah si Leon dan beberapa temannya. Terus ada si Jill Valentine. Nah ini nih, sebenarnya di Resident Evil kedua gameplaynya itu Jill tuh nggak ada. Jill tuh adanya di Resident Evil ketiga. Maybe mungkin film ini dibuat dari Resident Evil 2 gameplay remake sama Resident Evil 3 gameplay remake gitu ya, mungkin. Jadi di sini tuh gue melihat bahwa si Jill itu nggak mencerminkan sama sekali bahwa itu si Jill Valentine. Karena kalau lo lihat sudah nonton itu filmnya, masa iya si Jill itu kan orangnya gimana ya? Walaupun dia kelihatan tomboy, tapi dia memiliki sisi seksi atau manis, cantik dan sebagainya macamnya. Pokoknya bisa dibilang eksotis lah gitu ya. Gayanya si Jill gitu kan. Rambutnya si Jill pun pendek. Masa di filmnya Jillnya jelek banget. Ya ampun, gue jadi mencaci gitu ya. Jelek banget. Sumpah itu bukan Jill kalau gue bilang ya. Itu bukan Jill. Dan rambutnya si Jill di dalam film Resident Evil Welcome to Raccoon City itu panjang.
keriting gitu ya. Ya ampun. Dan kita beralih ke ciri-ciri si Leon yang ada di Welcome to Raccoon City. Kalau Leon sih lumayan ganteng, kayak orang Arab. Cuman gue sangat-sangat tidak suka sekali dengan sikapnya Leon sama kelakuannya si Leon di Resident Evil Welcome to Raccoon City. Karena kenapa? Leon itu sangat goblok sekali. Ya gue tahu di ceritanya itu Leon itu adalah polisi baru gitu kan. Tetapi di film ini si Leon tuh kayak pemalas orangnya, tidur terus, di kantor pun dia tidur gitu kan. Kayak ya bisa dibilang bahasa kasarnya Leon sama sekali nggak berguna di film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Beda banget dengan gameplay remake-nya. Leonnya ligat, Leonnya ganteng, Leonnya cool, Leonnya hebat banget gitu kan. Tuh. Jadi lanjutlah, kalau misalnya monster di Welcome to Raccoon City ada yang merayap-rayap di atas gitu kan. Ada di gameplaynya pun juga ada gitu kan, jump scare bisa dibilang gitu kan. Nah itu kalau monster papanya si Sherry di gameplay remake-nya itu ada juga di film Resident Evil, nyambung. Ada seorang anak gadis dengan papanya sebagai dokter di Umbrella Corporation. Tetapi bedanya di game sama di filmnya, mamanya bukan seorang dokter di Umbrella Corporation, tetapi ayahnya saja. Sedangkan di gamenya, orang tuanya si Sherry itu bekerja sebagai dokter di Umbrella Corporation. Itu bedanya. Kalau ciptaan monsternya itu sama gitu kan. Nah, tetapi pokoknya tuh gue bilang bahwa Leon sama sekali nggak guna. Nah, bedanya dengan game sama filmnya yang selamat dari insiden pengeboman nuklir di Raccoon City, itu ada Leon, Chris, Claire, Jill Valentine, sama si anak kecil. Ya bisa dibilang kita sebut itu Sherry. Tetapi kalau di gameplaynya yang selamat itu cuman Leon, Claire, sama si Sherry. Dan ada Wong itu dikatakan meninggal, tetapi ada Wong tidak meninggal. Ada Wong muncul lagi. Very different banget kan dengan alur cerita gameplay remake Resident Evil kedua sama filmnya Resident Evil Welcome to Raccoon City. Gitu. Tetapi kalau desainnya itu hampir sama ya, tempatnya, terus kantor polisinya itu sama yang kayak di game. Cuman bedanya itu pemainnya gitu kan. Kenapa ada si Jill Valentine? Harusnya kan ada Ada Wong di sana gitu kan. Kalau misalnya Welcome to Raccoon City itu diambil dari kisah gameplay remake Resident Evil kedua. Ya bisa gue bilang tadi itu adalah gabungan dari Resident Evil kedua sama ketiga. Tetapi itu very tidak nyambung sama sekali ceritanya. Dari pemainnya yang udah jelek, dari alur ceritanya udah nggak nyambung. Terus tuh ya begitulah ya. Tetapi apapun itu filmnya keren banget, tetapi kita harus selalu apresiasi apapun film yang dibuat oleh produser luar negeri, itu emang sangat very good. Walaupun terkadang actionnya bagus, tapi alur ceritanya itu bolak-balik dan bikin gak nyambung, ataupun kita gak maksud sebenarnya apa. Ya, like this sih film Resident Evil Welcome to Raccoon City gitu kan. Apapun itu, ya cukup menghibur gitu kan. Oke guys, itu tadilah review dan perbandingan alur cerita dari Resident Evil gameplay remake Resident Evil kedua sama film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Thank you very much for watching. See you in the next video. Bye bye.
Eits, jangan lupa, karena yang manis itu hanya milik siapa? Lala.